Etika adalah perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan mengatur kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai, kreditur, dan pesaing. Menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan bisnis, namun harus dijaga terus-menerus. Sebab reputasi sebuah perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu pendek, tapi akan terbentuk dalam jangka yang sangat panjang. Lalu ada juga komponen etika terdiri dari komponen sumber kemauan individu. Seseorang tidak suka KKN atau konsensus sosial. Ada kesepakatan tidak saling menjatuhkan. Terus ada nilai pribadi, seseorang memiliki pribadi jujur. Lalu adanya juga komponen mekanik. Usaha melalui berbagai metode untuk mencapai konsensus. Misalnya, hasil negosiasi disepakati tidak boleh membanting harga. Produk kesepakatan individu dalam masyarakat. Misalnya, barang dibeli dapat garansi selama 6 bulan. Kecap yang terbaik itu memiliki syarat-syarat tertentu. Lalu ada juga aliran etika. Yang pertama, aliran deontologi. Kewajiban moral dapat diketahui secara intuitif. Misalnya, rasanya tak pantas kalau kita turunkan harga. Yang kedua, aliran teologi. Menilai perbuatan orang dari tujuannya. Misalnya, saya turunkan harga untuk jatuhkan lawan. Tidak boleh ya. Lalu, pemicu konflik sosial dan masalah lingkungan dalam menjalankan bisnis. Kesenjangan cara hidup dan perbedaan budaya. Kerusakan dan berkurangnya kualitas SDA. Tumpang tindihnya penggunaan lahan, sengketa lahan, konflik sosial, atau etnis antara pendatang dan penduduk asli. Mengapa perusahaan harus menerapkan kode etik? Ada yang tahu nggak? Menciptakan suasana psikologis lingkungan kerja. Trust, pertama trust, kepercayaan dalam sebuah perusahaan. Mudah hal yang sangat fundamental guna mencapai efisiensi transaksi dalam bisnis. Melakukan tindakan yang benar atau salah di tempat kerja akan berefek pada produk-produk dan pelayanan yang dihasilkan. Etika bisnis semata-mata persoalan menerapkan dasar apa yang baik atau yang buruk, yang salah atau yang benar, wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak, dan sebagainya. Sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa yang baik dan berharga. Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture atau budaya perusahaan. Menurut Kotler, 1997, budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cara karyawannya berpakaian, melayani tamu, dan pengaturan kantor. Suatu perusahaan akan memiliki hak hidup apabila perusahaan tersebut memiliki pasar dan dikelola oleh orang-orang yang ahli dan menyenangi pekerjaannya. Lalu, agar perusahaan tersebut mampu melangsungkan hidupnya, ia dihadapkan pada masalah intern misalnya, masalah perburuhan. Kalau ekstern misalnya konsumen dan pesaingnya. Kalau lingkungan misalnya gangguan keamanan.
Pada dasarnya ada 3 hal yang dapat membantu perusahaan mengatasi masalah di atas, yaitu, ada yang tahu nggak? Perusahaan tersebut harus dapat menemukan sesuatu yang baru, mampu menemukan yang terbaik dan berbeda, tidak lebih jelek dari yang lain. Lalu, pada budaya organisasi terdapat unsur memecahkan masalah baik internal maupun eksternal organisasi. Budaya tersebut dapat ditafsirkan secara mendalam, mempunyai persepsi yang sama pemikiran, yang sama perasaan. Lalu apa sih fungsi budaya organisasi bagi perusahaan? Pertama yaitu untuk menentukan maksud dan tujuan organisasi. Dengan fungsi tersebut, organisasi akan mengikat anggotanya. Lalu apa sih manfaat budayanya? Pertama, mampu memecahkan masalah intern yang tadi kita bahas. Kedua, mampu memecahkan masalah ekstern pastinya. Lalu ketiga, mampu memiliki daya saing, mampu hidup jangka panjang. Dan sekarang aku akan bahas hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu ada hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu juga ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Lalu apa sih kewajiban konsumen? Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ada, pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Baik, kali ini akan menjalankan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab dan setiap perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pelanggaran etika akan mengakibatkan masalah citra publik, tuntutan hukum yang mahal, tingginya tingkat pencurian oleh karyawan. Pengambilan keputusan etis dapat menumbuhkan kepercayaan bagi hubungan antara para pelanggan, karyawan, dan perusahaan lain. Keuntungan menjaga etika: jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya akan maju. Timbulnya kepercayaan, kemajuan terjaga jika perilaku etis terjaga. Perolehan laba akan meningkat, bisnis akan terjaga. Eksistensi dan kesinambungannya pun akan terjaga. Lalu apa sih prinsip-prinsip etika profesi pada umumnya? Dapat berupa prinsip menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, komitmen, kejujuran, dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Kode etik profesi adalah hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan moral yang hakiki yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Penyebab pelanggaran kode etik yaitu pengaruh jabatan, pengaruh lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lalu
tidak berjalannya pengawasan di masyarakat, organisasi, profesi tidak diberikan saran dan mekanisme untuk menyampaikan keluhan. Lalu adanya juga rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kode etik profesi. Belum terbentuknya kesadaran masyarakat mengenai pengembangan kode etik profesi. Pengaruh sifat kekeluargaan pun itu menjadi pengaruh dari kode etik profesi itu. Lalu apa sih fungsi kode etik profesi? Yaitu sebagai alat pengendalian sosial dalam mendisiplinkan ke arah yang lebih beretika. Etika profesi memiliki prinsip-prinsip dasar untuk melandasi pelaksanaannya dalam pekerjaan. Apa aja sih beberapa prinsip yang merupakan etika profesi? Adalah prinsip otonomi, integritas moral, tanggung jawab, dan keadilan. Etika profesi dilakukan untuk mengembangkan sikap, norma, atau kebiasaan yang ditunjukkan sesuai dengan profesi mereka kepada rekan kerja atau konsumen. Etika profesi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelektual dan berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Etika profesi merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang bekerja secara profesional. Hal ini memiliki manfaat dalam menjalankan pekerjaan, yakni sebagai berikut, yaitu pertama, memiliki tanggung jawab, kedua, menjadi tertib lingkungan kerja sehat, meningkatkan produktivitas kerja, menyokong perubahan lebih baik. Adapun etiket kantor dapat diartikan sebagai aturan-aturan sosial yang digunakan dalam bertingkah laku secara jujur dan tulus, dan selalu beritikat baik yang dapat diterima oleh pimpinan dan karyawan di semua lingkungan kantor. Saling menghormati adalah hal yang harus diharuskan bagi setiap orang, baik secara vertikal kepada atasan atau bawahan, maupun secara horizontal kepada rekan, sekerja, atau setingkat. Setiap kantor mempunyai etiket yang aturannya berbeda-beda, namun secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama yaitu tutur sapa selama jam kerja, sarana bekerja, membina hubungan kerja di kantor, berbicara melalui telepon, menerima tamu. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk berbicara dengan efektif: rasa percaya pada diri yang kuat, keluasan dalam pergaulan, mempunyai persepsi yang tepat terhadap lingkungan dan individu yang terlibat dalam interaksi tersebut. Lalu juga ada dapat memahami dan menguasai situasi, mengetahui apa yang diharapkan dari interaksi, memperhatikan wajah lawan bicara kita, jangan berbisik-bisik kepada seseorang untuk waktu yang lama ketika sedang adanya pembicaraan di atas pembicaraan. Hal yang harus dihindari dalam percakapan: memotong pembicaraan lawan bicara, memonopoli suatu pembicaraan, membicarakan tentang diri sendiri, membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain, berbicara dengan menganggap seolah-olah orang lain tidak tahu apa-apa, memaksa seseorang pendiam atau pemalu untuk berbicara, membicarakan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan, dan membicarakan tentang penyakit, kematian, dan hal-hal negatif yang berhubungan dengan lawan bicara. Dan masih banyak lainnya seperti itu ya teman-teman. Lalu yang dijelaskan table manner. Table manner adalah etika makan atau suatu aturan tersendiri dalam sebuah jamuan makan yang terdiri dari beberapa tahap. Menu yang dihidangkan bergantian dan mulai makan dari pembuka yaitu appetizer sampai pada tahap penutup yaitu dessert.
Dan adapun table manner sudah dikenal oleh orang-orang sejak zaman dahulu dan hingga kini. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka berkembanglah etika makan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu. Sehingga sampailah pada tata cara makan internasional atau etika makan internasional, atau sering pula diistilahkan table manner yang berlaku di dunia internasional. Menurut kutipan Clance Tower 1997.1, aturan-aturan makan yang berlaku secara internasional perlu dipelajari dan dipahami agar kita tidak tersisihkan dalam pergaulan bersama dengan masyarakat internasional. Hal ini pula penting sebab di Indonesia sendiri, aturan-aturan makan yang biasa dilakukan masyarakat internasional telah dipraktekkan terutama di hotel-hotel berbintang maupun melati, di mana banyak wisatawan mancanegara menginap. Apa sih fungsi utama dari table manner? Nah, table manner itu untuk mengajarkan sopan santun khususnya saat makan di meja makan dengan mengikuti instruksi sesuai standar yang telah menjadi patokan secara universal, yang di dalamnya juga mencakup tentang bagaimana cara menggunakan beberapa peralatan yang ada pada meja makan. Lalu juga ada untuk pengembangan kepribadian atau hospitality dapat diartikan sebagai jumlah total pola karakteristik dari perasaan, pikiran, perilaku yang merupakan cara unik seseorang berinteraksi dengan lingkungannya dan dirinya sendiri. Kepribadian menurut Gordon Allport adalah suatu organisasi dinamis dalam diri individu yang sistem psikofisiknya menentukan karakteristik tingkah laku serta cara berpikirnya. Sedangkan menurut Toha, kepribadian dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dinamis dan memberikan dasar dari semua perilaku kepribadian tersebut. Terdiri dari 3 subsistem, yaitu ID, ego, dan superego. Tujuan pengembangan kepribadian yaitu bertujuan untuk mengembangkan potensi dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan seoptimal mungkin serta memberikan pedoman dasar dalam upaya pengembangan pribadi. Selanjutnya yaitu serta mempelajari sikap-sikap positif guna menunjang peran sebagai individu maupun makhluk sosial menurut Kawenian. Lalu apa sih ciri-ciri pribadi baik? Pribadi baik itu tidak egoistis, mau menerima penilaian-penilaian orang lain tentang diri pribadi kita, dan melihat penilaian itu dari segi positifnya, bukan menganggap itu suatu celaan, sehingga kita dapat mengoreksi diri sendiri dari penilaian orang lain. Lalu pun kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain dan juga mau mengakui kesalahan yang diperbuatnya, sehingga orang lain merasa tidak senang. Menghindari diri pribadi dari sebab-sebab kita dicela oleh orang lain, misalnya suka mengumpat, mencaci maki, berbuat mesum, lamban, tidak luwes dalam segala tindakan, tidak memelihara keadaan tubuh, dan lain sebagainya. Konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan situasi di sekelilingnya. Seseorang akan dikatakan memiliki konsep diri yang baik, yaitu orang tersebut biasanya terbuka, tidak mengalami hambatan untuk berbicara dengan orang lain, bahkan yang masih asing sekalipun, dan cepat tanggap terhadap situasi sekelilingnya, menurut John Robert 1994. Lalu apa sih upaya pengembangan diri? Dalam upaya pengembangan diri,
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dipelihara, dan dikembangkan oleh setiap orang yang ingin mengembangkan diri dengan baik, yaitu pertama, berpikir yang sehat dan positif terhadap suatu hal yang dihadapi. Yang kedua, berpikir kreatif, penuh ide-ide yang selalu dilontarkan untuk hal-hal yang positif. Lalu berpikir senang, gembira, penuh bahagia, dan tidak berpura-pura. Mengerti akan arti hidup yang selalu penuh dengan problem dan menyenangi sehingga Anda sanggup mengatasi masalah-masalah tersebut dengan penuh ketabahan hati. Terus menghindari wajah yang murung, sembrono, tidak memelihara tubuh statis sehingga tidak menjadi bahan celaan orang lain. Mengerti aturan-aturan sopan santun yang umum dapat memberikan pedoman untuk bertingkah selaku yang baik dan sesuai dalam masyarakat. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.